Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih bersama Lisna yang akan melanjutkan cerita sebelumnya dari novel Anak Kembar Sang Miliarder yang Disembunyikan. Kita langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Tanpa basa-basi lagi, Rowan berbalik keluar. Wajahnya 2 kali lipat lebih menyeramkan. Para pelayan yang berada di lantai itu sampai gemetar, mengambil langkah 1000 menjauh darinya. Aku sudah salah perhitungan. Aku tidak seharusnya menunda-nunda. Gerutunya sembari berjalan menuju tangga. Apa ada yang harus saya lakukan, Tuan? Tanya Sean datar. Si pria tua sontak menahan langkah. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar mereka, ia berputar dan menepuk pundak asistennya. Jangan ragu lagi. Racuni dia. Racuni perempuan itu hingga dia tidak bisa lagi bernafas. Aku tidak akan rela nama Herbert disematkan pada dirinya. Mendengar bisikan itu, Lois terkesiap. Sambil menutup mulut, ia mematung dan menahan nafas. Siapa gadis yang dimaksud kakek? Apakah itu Mama? Dia mau melacuni Mama. Sambil menggerak-gerakkan bola mata, Lois mempertajam telinga. Suara langkah kaki yang tadi sempat terhenti di depan pintu kamarnya kini sudah menghilang. Saat itulah ia menutup pintu dengan perlahan. Gawat, ini gawat. Ia mondar-mandir sambil menggenggam tangan. Bukunya yang tadi ia lepas di dekat pintu sudah terlupakan. Kalau begini, aku harus menunggu Frank untuk menjadi papa. Dia kaya dan punya banyak pengawal. Dia pasti bisa melindungi Mama. Setelah memungut kembali bukunya, Lois melangkah dengan berani menuju ruang kerja sang pria. Namun saat itu pula, seorang pelayan menaiki tangga dengan baki di tangannya. Perempuan muda itu tampak gelisah, ia bahkan tidak menyapa tuan muda yang baru saja dilewatinya. Apa yang kamu bawa itu, Nona? Tanya Lois dengan kedipan tegas. Pelayan itu tersentak dengan bola mata yang bergerak liar, ia menjawab. Ini teh untuk Nona Martin, tuan muda. Ibu Anda yang memintanya. Alis Lois langsung berkerut, pikirannya tertuju pada racun. Tidak mungkin Mama meminta teh di jam makan siang. Namun belum sempat Lois menimpali, pelayan itu mengangguk. Permisi, tuan muda. Melihat perempuan itu mempercepat langkah menuju kamar Emily, pipi Lois mengembung. Dadanya naik turun setelah memantapkan tekad, ia pun berjalan menyusul. Ketika Lois tiba di pintu kamar, sang pelayan sudah membungkuk di hadapan Kara menyodorkan cangkir di baki. Melihat sang ibu mulai mengangkat tangan hendak menyambut minuman itu, Lois bergegas memekik. Angkat tangan! Ia menodongkan bukunya seolah-olah itu pistol. Terkejut sang pelayan ikut memekik, ia bahkan tersentak dan tak sengaja menggerakkan baki. Detik berikutnya teh itu tumpah dan semua orang ternganga. Lois, tegur Kara seraya menegakkan punggung dari kursi. Lois terkekeh. Apakah kalian terkejut? Aku sedang bermain polisi-polisian. Aku datang ke sini untuk berpatroli dan menghibur Emily. Kau datang untuk membuatku kesal.
bukan menghibur. Lihatlah teh itu. Untung saja tidak mengenai buku ceritaku. Gerutu Emily seraya menunjuk buku di pangkuan sang ibu. Maaf, ujar Lois sembari melangkah masuk. Bibirnya melengkung melihat kaki pelayan yang gemetar itu. Apakah kau juga kesal padaku? Perempuan muda itu tertunduk, alisnya masih berkerut. Tentu saja tidak. Tuan muda, tunggu sebentar. Saya akan membersihkan teh yang tumpah ini. Dengan hati-hati ia membawa keluar sisa teh yang tertampung pada baki. Seperginya pelayan itu, Lois tersenyum lebar kepada Emily. Bagaimana keadaanmu? Sepertinya kamu sudah sehat. Bibir Emily mengerucut. Iya, tapi aku malas keluar. Aku belum mau bertemu orang itu. Ia masih malas menyebut nama Frank. Apakah itu berarti kita tidak jadi makan siang bersama? Alis Lois kembali terangkat. Situasi itu lebih berbahaya untuk sang ibu. Iya, kita bisa membawa makan siang ke sini. Mama bilang, khusus hari ini kita boleh makan di kamar. Timbal Emily ringan. Pipi Lois seketika menggembung. Ia berusaha keras memikirkan jalan keluarnya. Saat itu pula Susan masuk dengan membawa baki. Melihat tumpukan roti lapis di atas itu, matanya dan Emily kompak berbinar. Nenek membuatkan roti lapis itu? Tanya Lois dengan senyum semeringah. Iya, kalian senang. Senang, jawab si kembar bersamaan. Untuk sejenak Lois bisa merasa tenang. Namun usai menikmati makan siangnya, ia bergegas membawa bukunya menuju ruang kerja Frank. Misinya masih harus berlanjut. Tuan Galak, apakah kau sibuk? Tanyanya basa-basi. Padahal ia sudah tahu bahwa sang CEO baru saja mengelap mulut dengan serbet. Mendengar panggilan itu lagi, pundak Frank bergerak turun. Namun begitu menemukan senyum jahil sang putra, ia ikut tersenyum. Aku baru saja selesai makan. Ada apa? Ada yang harus kubicarakan denganmu. Penting dan serius. Alis Frank sontak mendesak dahi. Melihat balita itu tidak terlihat main-main, ia pun beranjak dari kursi lalu meletakkan satu lutut pada ubin. Aku siap mendengarkan. Senyumnya tulus dan lembut. Tiba-tiba Lois menyodorkan salam. Buku yang semula digenggamnya langsung jatuh di lantai. Aku mau mengucapkan selamat untukmu. Mata Frank kembali melebar. Selamat. Kau sudah berhasil melewati tahap-tahap yang waktu itu aku belikan. Frank berkedip bimbang. Kau tahu kalau aku sudah putus dengan tunanganku. Balita itu mengangguk, sang pria malah semakin bingung. Tapi bukankah itu baru satu tahap? Kau juga sudah berhasil melewati tahap kedua. Apakah kau tidak sadar? Aku bisa melihatnya dengan jelas. Kamu dan Mama saling mencintai. Frank termenung sejenak, bola matanya mulai bergetar menampung keharuan. Kamu bisa melihatnya. Sekali lagi Lois mengangguk lugu. Mama tidak marah kalau kamu dekat-dekat. Mama juga tidak keberatan kamu menginap di kamarnya. Karena itu, ia meninggikan uluran tangannya. Selamat.
Frank mendesah tak percaya ucapan itu terasa lebih berharga dari semua apresiasi yang pernah diterimanya. Terima kasih jagoan, terima kasih. Fisiknya lirih, sambil tertawa samar ia menjabat tangan mungil itu. Lois mengangguk tegas. Sekarang kamu tinggal membuktikan kalau kamu sungguh-sungguh menyayangi kami. Frank menggigit bibir dan tertunduk sejenak. Ia masih tidak percaya hatinya bisa terasa begitu lapang. Iya, aku akan berusaha keras untuk membuktikannya. Aku akan menjadi pria yang baik untuk ibumu, sekaligus ayah yang baik untuk kalian. Aku janji. Dan sebagai rasa terima kasihku, karena kau sudah membela kami dari Phoenix, aku menyiapkan panduan ini. Lois berjongkok memungut bukunya, lalu berdiri lagi. Dengan pipi yang menggembung, ia menyerahkan hasil kerja kerasnya kepada Frank. Apa ini? Sang pria memeriksanya dengan alis berkerut. Pada halaman pertama, sebuah judul ditulis dengan huruf kapital yang super besar dan agak berantakan. Daftar keinginan yang harus dipenuhi. Itu daftar keinginan kami. Aku sempat ingin mengajak Emily untuk membuatnya, tapi dia masih sakit. Jadi aku membuatnya sendiri. Mata Frank semakin berbinar, sudut bibirnya berkedut menahan keharuan yang terlampau besar. Dengan hati-hati ia membalikkan kertas. Halaman berikutnya ternyata berisi daftar keinginan Lois. Aku belum terbiasa menulis. Pasti ada banyak kesalahan di sana. Tapi aku tahu kau cerdas. Kau pasti mengerti maksudnya. Kalau kau ternyata tidak mengerti, lihat saja gambar di sampingnya. Aku sudah membuatnya sesederhana mungkin. Sambil tersenyum simpul, Frank membacakan poin pertama. Keliling kota dengan mobil keren, Lois harus duduk di depan. Di samping tulisan itu ada gambar mobil di antara bangunan tinggi. 4 orang duduk di dalamnya pada kursi penumpang bagian depan. Seorang anak laki-laki duduk dengan tangan terangkat ke udara. Frank tak kuasa menahan tawa melihatnya. Baiklah, aku akan melaksanakan setiap poin dengan baik. Tuturnya seraya memeriksa halaman lain. Bagus, daftarku dan Emily ada 5 poin. Sedangkan mama dan nenek ada 3 poin. Aku sudah membuatnya seadil mungkin. Jadi kamu tidak perlu takut aku curang. Tiba-tiba Frank mendesahkan senyum. Kau yakin sudah membuatnya seadil mungkin? Tentu saja sudah. Aku dan Emily masih kecil. Jadi kami punya poin lebih banyak daripada mama dan nenek. Apakah kamu keberatan? Timbal Lois lugas. Sambil mengernyitkan dahi, Frank kembali ke daftar keinginan Lois. Keliling kota dengan mobil keren, traktir es krim dan makanan enak setiap weekend, mengajari Lois memanjat dan berenang, membelikan drone dan Lego untuk Lois, mengajari Lois naik mobil. Ia membacakan setiap poin dengan ejaan yang sudah ia koreksi sendiri. Kau yakin semua ini hanya 5 poin? Bibir Lois langsung menguncup. Iya, itu 5 poin. Kalau menurutmu itu terlalu banyak, tambahkan saja punya Emily. Melihat tingkah lucu sang putra, hati Frank terasa semakin ringan. Selang satu embusan nafas lega, ia pun menarik Lois dan mendekapnya pelan.
Terima kasih jagoan. Panduan ini sangat berarti bagiku. Ia terpejam dan menikmati kehangatan dari tubuh mungil itu. Lois diam-diam merasakan ketentraman yang sama. Ia akhirnya mengerti apa yang selama ini dirasakan Emily. Namun enggan mengaku, Lois kembali bersuara. Selain itu, ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan. Sambil mengacak rambut putranya, Frank berbisik. Apa? Ini soal kakekmu dan laki-laki berbadan besar itu. Senyum Frank seketika memudar, firasat buruk telah memenuhi relung hatinya. Ada apa dengan mereka? Setelah memperhatikan pintu tertutup rapat, Lois mengangkat tangan di samping mulutnya. Tadi aku tidak sengaja mendengar kakekmu meminta laki-laki besar itu untuk melacuni seseorang. Kurasa itu Mama. Jantung Frank langsung berdegup kencang, bola matanya bergetar mengamati Lois. Kamu mendengar itu? Lalu, apakah kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, hanya sedikit kecewa. Tapi aku bersyukur Emily tidak tahu. Kalau tidak, dia bisa sakit lagi. Kakek baik hati ternyata sangat jahat. Dia seperti nenek sihir yang memberikan apel beracun kepada putri salju. Kamu sudah memberitahu siapa saja? Frank memegangi lengan putranya yang tidak terluka. Matanya terbelalak waspada. Aku tidak mau memberitahu Mama ataupun nenek. Mereka bisa takut dan khawatir. Jadi aku hanya memberitahu kamu. Helaan nafas berembus samar dari mulut Frank. Di sela kekhawatirannya terselip kekaguman untuk balita jenius itu. Terima kasih jagoan. Aku akan segera meningkatkan keamanan di rumah ini. Omong-omong, aku tahu siapa yang ditugaskan untuk melacuni Mama. Celetuk balita itu lugu. Siapa? Sekali lagi ia mendekat ke telinga sang CEO. Pelayan yang tadi membelikan teh untuk Mama. Untung saja aku berhasil mengagetinya. Teh itu tumpah dan tidak terminum oleh Mama. Mata Frank tidak bisa terbuka lebih lebar lagi. Dengan tatapan takjub ia ikut berbisik. Bagus jagoan. Kamu memang hebat. Sekarang, maukah kamu membantuku? Pastikan Mama tidak memakan apapun yang mencurigakan. Siap. Lois menempelkan 4 jari di samping alisnya. Setelah mendapat anggukan yakin dan usapan di punggung, ia pergi ke kamar Emily. Tekadnya untuk menjaga sang ibu sudah bulat. Ia bahkan rela tidak tidur siang hari itu. Saat jam makan malam tiba, mereka semua berkumpul di ruang makan. Berkat Lois, kesedihan Emily sudah bukan masalah besar. Gadis mungil itu sudah mau keluar kamar dan bertemu dengan Frank. Hanya saja ia masih diam di hadapan sang pria. Lois, apakah kamu suka menu ini? Juga, semuanya terlihat cantik dan rasanya enak. Aku yakin Emily juga senang. Frank tersenyum kecil dan mengangguk. Diam-diam ia melirik sang putri. Melihat wajah gembul yang masih ditekuk itu, ia tidak berani mengusiknya. Kalau begitu, bawakan makanan penutup kemari. Dalam sekejap para pelayan masuk mengganti piring kotor dengan yang baru.
Lois awalnya berbinar melihat puding berbentuk mobil di hadapannya. Ia juga senang melihat Emily tertarik dengan puding berbentuk bunga di piringnya sendiri. Namun begitu melihat perempuan yang melayani sang ibu, bibirnya melengkung ke bawah. "Puding Mama bentuk apa?" tanya Lois sambil sesekali melirik Frank. Ia heran mengapa pria itu bersikap biasa saja. Apakah sang CEO tidak percaya laporannya? "Bentuk bintang. Ada apa, madu kecil?" Bibir Lois mengerucut. Ia melihat ke piring Susan dan Frank. Puding mereka juga berbentuk bunga dan mobil. Tidak ada yang sama dengan milik Kara. "Kenapa punya Mama beda sendiri? Itu tidak keren." Kara pun mengangkat alis. "Apakah kamu mau bentuk bintang?" "Tidak, aku mau Mama dapat yang sama dengan kami, antara bunga dan mobil. Puding itu belikan saja kepada Nona di samping Mama." Pelayan muda itu tersentak sambil melambaikan tangan. Ia menggeleng kaku. "Tidak, Tuan. Saya tidak mungkin berani." Frank diam-diam tersenyum miring. Ia salut dengan pola pikir sang balita. "Tidak perlu sungkan. Lois sudah berbaik hati memberikannya kepadamu. Pelayan lain saja tidak dapat. Ayo, silahkan." Dengan polosnya Kara menyodorkan piringnya kepada si pelayan. "Tidak apa-apa, ini hanya puding. Bukankah masih ada di dapur? Aku bisa mengambil yang lain." Sambil melahap pudingnya, Lois memperhatikan bagaimana si pelayan menerima sodoran itu dengan tangan gemetar. Saya akan memakannya di dapur." "Kenapa tidak di sini saja? Kamu tidak menghargai pembelianku." Celetuk Lois dengan mulut yang penuh. Kara langsung menatap putranya tajam. Namun belum sempat ia menegur, Frank sudah terlebih dulu berkata, "Tolong jangan membuat putraku tersinggung. Duduk dan nikmatilah puding itu." Semua orang sontak bertanya-tanya. Mereka baru sadar gerak-gerik dan nada bicara sang CEO tidaklah biasa. Sementara itu sang pelayan semakin gemetar. Keringat dingin membutir di keningnya. Ketika ia sudah tidak tahan meredam tekanan dalam batinnya, ia meletakkan piring di meja lalu menjatuhkan lutut ke lantai. "Tolong ampuni saya, Tuan. Nona, saya sama sekali tidak punya niat buruk terhadap kalian. Tapi saya terpaksa. Kalau saya tidak menaruh racun ke dalam makanan Nona, keluarga saya berada dalam bahaya."